Iya, orang tuanya yang raja. Oh, Raja Jawa ya? Iya. Oke. Bukan presiden atau Raja Jawa. Atau kita masih republik apa-apa nih. Bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi Jawa Tengah. Baik. Oke. Ada bahaya besar di sana bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Kekuasaan yang menindas rakyat, ya, dia harus dimintakan pertanggungjawaban Secara hukum. baik secara politik dia diturunkan dan secara hukum dia diadili. Mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun? Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Abang bisa ketularan loh bang. Abang bisa ketularan, semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Kalau alasannya adalah vandalisme, perusakan. Alah, sudahlah. Apa sih cuma tembok dicoret doang? Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Kerusakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan itu menciptakan jutaan orang miskin kok. Menciptakan banyak pengangguran, banyak stunting dan sebagainya. Terus mau kita buat apple to apple dan coret-coret tembok dengan sekedar pagar yang rusak begitu? Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Dari mana ceritanya? Perbandingan apa itu? Iya dong. Kalau dihitung-hitung, izin tambang yang nggak benar, orang dalam di mana-mana memberikan kesempatan pada keluarga lebih banyak dibandingkan pada orang lain, itu kerusakannya membangun budaya loh itu. Mereka enggak. Kalau harus ditangkap yang begitu itu yang ditangkap, jangan mereka. Oke. Tuh. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky karena dia sebetulnya menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan di-impeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak jelas gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Nggak jelas. Logika Rob. tidak bisa dipotong Semua dengan presiden kecemasan. bisa di-impeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan abang emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Terpaksa oposisi. Mungkin itulah gambaran dari Partai Banteng Merah. Entah karena terluka atau hati nurani mereka. Terlihat kadernya sudah banyak yang menyeruduk pemerintah dengan kritik tajam yang membara. Setelah 10 tahun terus membela pemerintah, akhirnya si Merah sadar dan kembali menyala. Mungkin mereka hilap ketika berkuasa, hingga membela penguasa membabi buta. Tapi sekarang mereka bersama kita, rakyat Indonesia. Mari kita saksikan video kritik dari kader-kader Banteng Merah yang muak kepada penguasa. Dan akhirnya pun PDIP pun menyala. Check it out. Oke, gini. Ada hukum tata negara, tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. Oke, berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Dalam persentase berapa persen? Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Bung Karno? Pak Harto. Soeharto? Siapa satu lagi? Ya, 3. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dengan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret. Pelantikannya diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Itu impossible bagi banyak orang, tapi dalam kata sejarah terjadi. Oke? 1 hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah, tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu
Mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun? Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita mau membantah apa gitu loh? Mekanismenya impeachment. Oke. Nggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa pernah menjawab jalannya sejarah dengan baik? Siapa yang bisa menebak jalannya sejarah? Oke. Tadi Bung Adian ya. Enggak. Bung Adian ya pakai angka ya. Sebentar. Berapa? 7 presiden Abang. bisa aja menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Abang. Kenapa Anda melihat yang 3? Kenapa nggak lihat yang 4? Abang. Buat saya peristiwa yang terjadi sekarang ini arahnya selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Abang tadi boleh dong, Bos. Bentar. Abang tadi begitu bijaksananya meminta waktu dari Rocky Gerung menyelesaikan bicara. Kenapa tiba-tiba abang merampas hak saya? Namanya coba-coba. Oh, coba-coba. Bukan. Gini. Menurut saya hati-hati kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Abang bisa ketularan loh, Bang. Abang bisa ketularan. Semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Mungkin awalnya coba-coba. Seperti yang lain juga pernah coba-coba merubah undang-undang. Kita kan saling celetukan aja tadi. Silakan. Celetuk pendek, Bang, tidak panjang. Ini pendek ini. Oke, contohnya begini. Kita ini hidup dalam beberapa presiden, beberapa kekuasaan. Oke. Dulu kita tidak berbicara tentang ketek. Kita berbicara tentang aset, kekayaan, kekerasan, pelanggaran HAM, kemanusiaan, korupsi dan sebagainya. Sekarang lebih ngeri. Semua dibicarakan, termasuk ketek tadi. Jadi begini maksudnya apa? Oh, lu sadar nggak ada bahaya luar biasa di depan sana? Bahwa kemudian semua bisa menjadi objek yang tidak disukai. Tiba-tiba muncul di media Tiba-tiba sosial. muncul. Dulu kita bilang Soal apa? kebenarannya Korupsinya, nggak tahu gitu. Kejahatannya, pelanggaran HAM-nya. Sekarang ketek jadi problem. Untuk menyampaikan ada sesuatu yang salah. Gitu loh. Sadar dong. Ada sesuatu yang gawat di luar sana yang mungkin karena kalian terlalu jauh di atas sana tidak melihat itu sebagai sebuah kebahayaan. Dulu saya mencatat berapa aset Citra Manggala Nusantara Persada, berapa asetnya ini segala macam, berapa tanah yang diambil segala macam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu. Apapun bisa menjadi representasi ketidaksukaan mereka. Apa? Ketek. Saya bilang ini ada apa dengan generasi kita? Tapi mau setuju tidak setuju, yuk kita lihat ada bahaya besar di sana bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Perekonomian Tadi menjadi peringatan darurat itu kan. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan kalian sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Saya kira gini, kalau soal Jangan misalnya, dong. Bukan nggak, sebentar. Yes. Artinya gini, bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini, itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Lewat belakang bisa, betul. Gerbang depan, gerbang belakang sudah ditumpukin sama mahasiswa dari mana-mana. Tapi tenang saja, Bang, situasi masih baik-baik saja. Ada ungkapan yang menyatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sadar sama sekali. Di sini kita rakyat Indonesia mengingatkan, untuk partai politik dan para pejabat, dukunglah kekuasaan ketika dia lurus, dan tegurlah kekuasaan ketika dia salah. Jangan jadi pendukung kekuasaan membabi buta. Inilah kenyataannya dari politik di negeri kita. Kemudian tiap kota secara sporadis juga bergerak. Ya. Gerakan teman-teman mahasiswa itu adalah mewakili suasana kebatinannya rakyat. Oke. Itu loh, mewakili kita semua lah. Ada perilaku kekuasaan yang serakah, pongah, noraknya na'udzubillah, iya kan? Iya. Dan kemudian dia kira perilaku kekuasaan yang dipertontonkan secara semena-mena, kasat mata,
kepada publik, kepada rakyat yang selama ini beruntun terus-menerus dia lakukan. Dan tidak pernah dikritik. Iya, dan kemudian dikira tuh udah bisa selesai semua di level elit. Nah, perilaku kekuasaan yang semena-mena tadi, rakus, tamak, sombong, angkuh, ya, itu kan berlangsung lama, panjang. Panjang. Iya kan? Iya, Ya, rakyat ya diam, dipaksa nerima. Dipaksa nerima, Pak. Sebenarnya dia Iya. nggak nerima tapi dipaksa. Dipaksa nerima, karena kalau nggak nerima ya kriminalisasi. Direfresi. Betul, di level elitnya juga ya kalau nggak nerima ya itu, atau dikasih kue, kan begitu tuh. Kalau Delay nggak kan mau- begitu aja. Kalau nggak mau dikasih kue, Iya, dikriminalisasi. Oke. kasih sprindik. Sprindik. Lu mau kasih kue apa sprindik? Oke. Kan begitu tuh kalau Ada di dua level ya? elitnya, iya kan. Nah, kalau kasih kue ya udah lu diam. Oke. Kan gitu kan. Oke. Pokoknya apa yang sudah dipesan oleh penguasa ya dalam hari ini dari istana semua dideliver ke DPR dan DPR ketok semua. Itu yang terjadi di Balik juga kemarin ya, hampir. Ya. Nah, kemudian terjadilah kemarin itu dikira rakyat diem. Iya kan? Ya, ini kelakuan apa lagi nih? Kan gitu kan? Norak banget kan gitu Kasat tuh mata rakyat. ya? Iya. Bung Masinton, ada yang menarik nih. Sekarang kalau kita lihat masyarakat maupun media sosial ini terusik ya rasa keadilannya ketika dia memposting tuh. Memposting sedang berada di Amerika. Iya. Dan menggunakan pesawat jet pribadi yang disewa super mahal. Menurut saya harganya mahal sekali. Kayak raya sekali keluarga itu. Kemudian memakan roti yang juga harganya super mahal. Kenapa tiba-tiba keluarga Pak Jokowi dalam hal ini anak-anaknya akan dirinya atau mempertontonkan gaya hidup yang hedonis padahal dulu kan sederhana dan lain sebagainya. Kira-kira apa maksudnya? Atau jangan-jangan dari dulu udah hedon. Oke. Berarti dari aslinya begitu ya? Jangan-jangan kan gitu. Kalau sederhana ya itu kepalsuan aja kan. Oke, berarti yang dulu itu kepalsuan ya? Oke. Ya, kita menduga ya sih begitu ya. Kalau kita lihat dengan sekarang, atau ya dua kemungkinan tadi itu. Kalau satu bukan palsu ya memang kedua ya orang kaya baru tiba-tiba gitu kan dari jualan pisang. Kita juga martabak. Penjual pisang, penjual martabak yang lain kan juga berharap bisa naik private jet. Oke. Melihat bahwa ini ada dugaan nih, ada dugaan praktek misalnya gratifikasi lah kepada keluarga presiden. Apa yang seharusnya dilakukan aparat nih? Ya harusnya memang dipanggil. Iya kan? Ditanyakan. Klarifikasi. Iya, apakah klarifikasi atau diperiksa atau apalah namanya. Minimal itu ada klarifikasi. Nah dipanggil bukan didatangin, karena saya lihat di berita kok didatangin gitu kan. Iya kan? Apakah karena anak raja didatangin, kemudian datangin. Jadi kan hukum ya? itu tidak berlaku adil buat semua. Ya gamblang lah, semua pasti mengkaitkan lah fasilitas itu dengan posisi ayahnya. Iya, orang tuanya yang raja. Raja Jawa ya? Iya. Bukan presiden atau Raja Jawa. Atau kita masih republik apa-apa nih. Jadikan momentum ini untuk pulihnya pikiran Banteng Merah. Jadilah pelindung untuk rakyat. Setialah pada konstitusi. Mesti nyawamu taruhannya. Karena integritas adalah yang utama. Terlepas dengan dinamika politik yang ada, tetaplah keadilan bagi rakyat harus yang utama. Bukan janji-janji politik antar elit yang hanya palsu belaka. Jadi ya bukan iri kan, nggak iri gitu loh. Semua orang pengen kaya, termasuk kita juga pengen kaya. Tapi kan cara-cara memperoleh kekayaan itu kan yang harus wajar ya? Harus wajar dong. Iya kan. Nah kemudian ketika ini mau pilkada, kemudian diakalin lagi, iya kan? Di mana dalam proses pilkada itu yang seharusnya rakyat punya banyak pilihan, diakal-akali dengan membuat calon tunggal, iya kan? Dan kemudian orang yang enggak, koalisi yang besar tadi itu Kim Plus, kemudian orang yang belum cukup umur dipaksa maju. Dipaksakan boleh ikut, dengan mengakalin setelah dilantik kan begitu. Nah ini kemudian lu kurang apa lagi sih, norak amat lu, bahwa
kita akan lawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini. Dan ini ya sedang menuju puncak, belum sampai di puncaknya. Jangan dulu, itu hari kan Masinton sempat menerima perwakilan mahasiswa ya. Kalau Bu Masinton melihat tuh gejolak apa yang ada di mahasiswa pada saat itu? Kemarahan ya? Ya, ada fenomena unik lagi itu. Siangnya kalau kita lihat ya, teman-teman Partai Buruh kan memfasilitasi anggota balik, ya kan, yang pro revisi. Tapi baru kemudian malam saya bisa datang menjelang habis maghrib ya, saya datang. Saya berada dalam situasi begitulah kira-kira. Saya juga nggak. Saya dulu di sana. Iya. Dulu kita mau siapapun pejabat, siapa orang elit yang nerima kita, tetap aja kita nggak percaya. Mau partai apapun, tetap aja kita nggak percaya, ya kan? Setuju nggak? Kalau kemudian kita turunkan ini, setuju banget gue bilang, ya kan? Raja Jawa, ya kan? Oh jadi dengan kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu, saya teringat ketika 98. Iya, 98. Waktu Pak Harto mau jatuh. Iya, menjelang Soeharto jatuh. Gitu loh. Pak Harto. Nah, kemarin tuh gantung Raja Mulyono. Ngeri loh. Rejim yang membohongi rakyat setiap saat. Itu rejim Mulyono. Iya kan, diputus bersalah bahwa dia nanti menjalanin hukuman atau apa itu urusan lain. Atau kemudian ada diberikan pengampunan gitu kan, no problem, tapi harus diadili. Kekuasaan yang jolim, kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang menindas rakyat, ya, dia harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, baik secara politik dia diturunkan dan secara hukum dia diadili. Padahal tidak punya kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, belum selesai. Tadi juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lu potong. Saya tadi disuruh bicara, saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Di sini. Nah, sekarang saya bilang, bagaimana mungkin tidak alat ukur undang-undang mengatur ada 20% yang kemudian boleh mencalonkan. Kalau tidak sampai 20% tidak bisa mencalonkan. Itu alat ukurnya undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang lebih tinggi? Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu kursi. Kalau berubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan nggak bisa dong. Sebagai indikator itu salah. Kursi bukan indikator. Itu adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator, Bang Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, itu urusan lain. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah undang-undang. Bang Adian bicara syarat pencalonan ya. Kalau Bang Kodari bicara soal pemenangan itu tidak ditentukan oleh kursi. Pemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Ini baru tanggapannya. Sebentar dong. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, sudah pasti. Sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah. Ada metodologi survei, kita percaya saja. Begitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi. Kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik,